Silakan Pak Toto sebagai Ketua Eksekutif KAR untuk membuka acara pelatihan infografis kita dengan gaya baru nih. Silakan Pak. Indra dulu suruh muter itunya. Indra, buka. Iya. Baik, silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, Dr. Kato, Dr. Rosma, Dr. Jani, ada Dr. Sriwani juga, dan teman-teman surveyor KAR serta teman-teman dari rumah sakit yang mengikuti pelatihan infografis KARS. Hari ini kita mencoba approach baru untuk pelatihan ini, yaitu yang pertama kita umumkan memakai flyer. Pakai flyer sehingga mungkin teman-teman rumah sakit bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan dari acara ini. Karena kami mendapatkan WA yang isinya kurang terinfo adanya acara ini, sedangkan mereka sangat berminat. Dan kemudian juga sekarang sudah tidak tiap minggu lagi karena 2 minggu sekali, jadi sehingga harus ada informasi yang resmi lewat flyer. Dan saya lihat flyernya juga cukup menarik. Terima kasih Mas Indra sudah buat flyer yang cukup menarik ya, sehingga mungkin harapannya tentu saja pesertanya bisa lebih banyak ya. Ini saya lihat dari ini sudah 200 lebih nih Pak Joni ya. Betul Pak, 207. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua pendekatannya ini infografis itu sebagai hobi, sesuatu yang menyenangkan. Jadi karena menyenangkan, kemudian kita dengan sukacita kemudian mempraktikannya, dan dari keserangan itu kemudian dipakai untuk mempermudah pekerjaan, ya, dipakai juga untuk kita berkomunikasi ya dengan menggunakan media sosial, apakah WhatsApp, apakah juga untuk YouTube, Facebook dan lain sebagainya ya. Jadi terus bergulir terus gitu ya. Dan kita sangat senang sekali karena dari surveyor ini akan menampilkan buah karyanya, tapi juga mungkin ada aplikasi yang mungkin bisa dipersembahkan untuk kita semuanya. Jadi saya kira manfaatnya makin berlipat-lipat gitu ya untuk kita semuanya di era apalagi di era pandemi COVID nih, harus di rumah terus lah. Yang paling asik kalau di depan laptop kita gitu, saya kira itu. Jadi pendekatan baru ini harapannya supaya acara ini bisa bermanfaat untuk yang lebih luas lagi untuk dunia perumah sakitan, di samping juga untuk para surveyor KARS. Terima kasih terutama untuk Prof. Budi nih yang mendampingi kita ya, dan kemudian sebagai konsultannya gitu ya. Ya, terima kasih ya Pak Budi ya. Terima kasih juga teman-teman surveyor KARS yang selalu aktif hadir ya, menyumbangkan karya-karyanya. Baik, dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka Dr. Jani acara ini. Saya persilahkan Dr. Jani. Baik, terima kasih Pak Toto atas pembukaannya dan memberitahukan memang ada approach baru, mudah-mudahan lebih menarik, baik dari mulai informasinya dan keluasan. Terlihat ya pesertanya sudah 221 Pak. Jadi memang kita sengaja ingin meluaskan. Toh ini Zoom kita ini bisa sampai
berapa nih disiapkan? 1.000 ya. 1.000 ya. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Jadi dari pemberitahuan dan caranya juga kita tampilkan. Baik, untuk belum lanjut kita mulai dengan doa. Ya, kita sudah membudayakan setiap kegiatan kita mulai doa, karena doa itulah yang akan menyelamatkan kita. Ikhtiar tetap dijalankan. Karena baik, saya akan pimpin, nanti penutupannya dengan Dr. Hani kalau muncul. Saya akan pimpin doa ini dengan cara Islam. Mohon teman-teman seperti Pak Niko, Bu Rosma mungkin bisa menyesuaikan. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami pada siang ini berkumpul dalam acara pelatihan infografis. Untuk itu ya Allah, mohon Kau berkati dan ridhoi pertemuan kami ini ya Allah. Jernihkan hati kami dalam melaksanakan pelatihan ini, cerdaskan otak kami dan lancarkan lisan kami, sehingga pelatihan ini betul-betul bermanfaat bagi kami, baik itu surveyor maupun staf di rumah sakit. Ya Allah, kami juga selalu minta perlindungan-Mu dari penyakit COVID. Ya Allah, COVID-19 ini terus merebak. Lindungi kami dari penyakit ini. Kalau teman kami yang sudah terkena, mohon Kau kuatkan imunitas mereka sehingga bisa sembuh dan berkarya seperti biasa. Dan bagi teman-teman kami yang telah Kau panggil dengan COVID ini, mohon Kau berikan tempat yang mulia, ya Allah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus dalam melaksanakan kehidupan dan wabil khusus dalam membimbing rumah sakit menuju rumah sakit yang bermutu dan keselamatan pasien yang terjaga. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang salah dan hindarkan kami dari jalan yang salah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan kami memohon. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, dengan berakhirnya doa, acara kita mulai. Seperti biasa, sebenarnya acara kita ini adalah, tadi dikatakan adalah hobi. Dan untuk meningkatkan hobi ini juga meningkatkan imunitas. Nah, kali ini sudah ada 2 surveyor kita yang aktif. Kita semua kenal siapa Akyung dan ada Bu Rosma nih, pendatang baru dalam berkarya. Tapi ini udah karya yang kedua nih kalau nggak salah. Waktu art step beliau juga sudah mulai muncul. Jadi ini bukan baru sama sekali. Jadi kita mulai nanti Akyung akan menyampaikan resepnya dan begitu ada karyanya. Bu Rosma juga ada resepnya, ada karya. Nah, berikutnya nanti Pak Budi akan memberi komentar dan ada tambahan. Pak Budi nggak pernah habis dengan materi-materi baru, ya. Tadi Pak Toto juga minta materi lama juga boleh diulang lagi supaya teman-teman betul-betul bisa mengerjakan ini. Nah, saya beritahukan kita akan selesai jam 3 kurang seperempat ya, karena jam 3 ada pelatihan lain lagi, bukan infografis tapi pelatihan penulisan ilmiah. Jadi kita memang padat ini. Baik, kita mulai yang pertama. Saya persilakan Akyung dulu resepnya dan hasil karyanya dikasih lihat. Silakan Akyung. Mohon share screen. Monggo Indra diberi kesempatan. Ya, harusnya bisa. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Jadi saya kali ini akan membawakan biasa judulnya resep dapur Akyung yang ke-20 dan judulnya adalah memahami Bandicam. Ya, jadi selama ini kita presentasi menggunakan PowerPoint. Kalau kita sedang presentasi ya kita bisa hadir, tapi wajah kita nggak kelihatan. Nah, kalau kita kebetulan satu hari acaranya di beberapa tempat, mungkin juga kita perlu wajah kita seolah-olah hadir dan presentasi tetap bisa dilakukan. Ini salah satunya menggunakan aplikasi Bandicam. Saya juga baru belajar beberapa hari yang lalu dan mencoba memahami. Jadi ini saya mencoba memahami. Ya, tentu saja untuk Bandicam ini kita harus membuka dulu, buka browser, kita ketik Bandicam, ya. Kemudian ini bandicam.com, ini HTTP-nya. Kemudian setelah ini kita buka, kita akan
melihat layar, ini screen recording. Sebab pada dasarnya Bandicam ini adalah untuk screen recording. Dan untuk pengguna PowerPoint yang sudah 2019 atau pakai PowerPoint 365, ya screen recorder itu juga sudah ada. Tapi ini Bandicam ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, tentunya ini lagi pandemi ya, milih yang gratis dulu ya. Nah, sehingga saya klik yang free download. Nah, kemudian akan muncul ini. Ya, kemudian kita klik download Bandicam. Ini adalah logo dari Bandicam. Ini adalah tampilan dari Bandicam hitam. Kemudian kita lakukan download. Biasa kita tunggu. Ya, sangat gampang sebetulnya. Kita tinggal disuruh menunggu. Kemudian setelah itu akan keluar. Kemudian kita diminta untuk dari setup X ini Bandicam ini kita save kita filenya kita save. Nah, kemudian ini muncul di download ya. Setelah ini di download Bandicam setup ini application besarnya 28.640 kilobyte atau 28 mega. Nah, kemudian proses instalasi, saya kira semua sekarang sudah sangat paham bagaimana menginstalasi. Saya tadinya kalau menginstalasi selalu takut, selalu ragu-ragu, tapi ini ya, kita pilih yang bahasa Indonesia, yang bahasa ibu, gampang ya. Oke, kemudian ada ucapan welcome, selamat datang, lanjut. Kemudian ada end user license agreement, ya kita setuju. Kemudian kita akan simpan ini, defaultnya adalah masuk di program file. Kita klik lanjut, kemudian ini akan di linknya, ini proses instalasi, dan akhirnya selesai di sini. Ini sudah siap Bandicamnya, berarti sudah siap. Dan ada petunjuk instalasi berhasil diselesaikan. Bandicam, ini meet the new world of creating video with Bandicam. Jadi ini. Nah, ini adalah tampilan defaultnya. Di sini kelihatan di kotak yang saya beri warna putih, ini ada awal, ada umum, ada video, ada gambar, ada tentang. Dan di sini ada rekam. Nah, Bandicam yang ini adalah di sini sebetulnya bisa juga digunakan oleh para gamer ini, para gamer. Ini untuk para gamer atau ini bisa disambung dengan HDMI. Ya, dan kita masuk ke instalasinya. Di sini adalah pengaturan suara. Suara ada di sini. Ya, ini defaultnya rekam suara. Simpan suara ketika merekam dengan WAV atau MP3 bisa. Dan perangkat utamanya saya menggunakan laptop bawaan, speaker dari bawaan dari laptop Asus ZenBook. Mikrofonnya saya juga menggunakan mikrofon Realtek bawaannya laptop. Jadi saya tidak usah menggunakan HP, tidak usah menggunakan apa-apa, langsung menggunakan laptop. Dan itu kita gabungkan dua suara, kita tidak perlu buat itu jadi stereo. Volumenya kita buat 100 supaya nanti kalau dipelanin gampang, daripada kalau pelan sekali nanti nggak terdengar. Kemudian yang setelah suara diatur, kita ngatur kamera. Kamera ini juga default, ini sudah default dicentang ini, kalau sudah kita centang, tambahkan overlay kamera. Kameranya juga kamera bawaan laptop, jadi saya tidak menggunakan alat perangkat apa-apa lagi. Nah, ini tinggal ini diatur. Nah, pada pengaturan ini ada yang agak khusus. Di sini gunakan chroma key. Kalau kita menggunakan chroma key, kita klik, kita seyogyanya memakai green screen. Nah, di sini memang tidak saya centang di dalam resep dapur ini supaya nanti kelihatan kalau tidak pakai green screen kayak apa. Ini adalah pengaturan kamera web. Yang berikutnya pengaturan mouse. Ya, ini mouse ini ukurannya kita tampilkan 100%, bisa ditambahkan efek. Kalau klik kiri itu warna merah, klik kanan warna biru,
dan bisa ditambah juga dengan efek sorotan ini dengan ada bulatan-bulatan kuning begitu. Ini kita klik kanan, klik kiri, oke. Kita bisa juga mengatur logo, menambahkan logo. Nah, tapi dalam hal ini saya belum sempat explore karena baru beberapa hari baca terus langsung bikin, langsung mencoba, penasaran. Jadi saya belum mencoba membuat logo. Tapi ini bisa. Kemudian kita bisa menambahkan teks, overlay teks ke video. Video yang kita buat bisa kita tambahkan teks. Ya, ini nanti pengaturan teks. Ya, kita tinggal klik OK. Oke, sampai sekarang. Nah, sekarang kita ngatur posisi. Karena tadi intinya Bandicam adalah kita ingin memperlihatkan wajah kita pada waktu kita melakukan presentasi. Nah, di sini di sebelah kanan bawah, ini kanan bawah, kita bisa menggunakan dua. Ini yang di atas ini memakai ukuran di sini ukuran fotonya adalah 30%. Dan ini posisi X dan posisi Y, ini absis dan ordinat. Kita tinggal bisa atur, dan di sini gunakan chroma key atau tidak. Ini tidak saya centang. Berarti yang tampil di belakang saya ini adalah dinding rumah, dinding kamar ini di tempat saya menggelar laptop ini adalah sebetulnya warnanya kuning, tapi ditangkapnya seperti itu. Ini kalau kita atur posisinya ada di kanan kiri bawah. Nah, atau kita juga bisa mengatur kalau posisinya di kanan atas. Atau kalau kita pengen full, kita juga bisa posisi di tengah. Ya, ini tadi Pak Ketua Eksekutif sudah bilang, mengatakan bahwa ini harus santai supaya imunnya kuat. Pas bikin ini saya pakai kaos oblong, ini rileks banget jadinya. Mohon maaf ya. Dan setelah selesai kita mencoba merekam, ya, seperti tadi di tampilan defaultnya ada tulisan track record. Ini kita bisa menekan record. Ini merupakan toggle on off. Pak Georg, ada itu hitam di sini bisa di hide di atas. Di atas. Ini ya menutupi yang merah ini bundaran. Oh ya. Dari tadi udah ada dari tadi. Bisa itu mungkin hilang yang itu kendali itu yang itu hide optionnya. Di hide ya. Itu mengganggu kan? Akyung bisa itu dipencet more. Klik view option. Ya. Hide. Masih. Hide name. Nambah sekarang. Ya itu di situ. Pilih nanti di situ pilihannya ada hide control ya. Remote apa? Ya. Name. Hide name. Belum. Ini yang atas sudah. Ini sekarang yang timbul lagi. Nah, ini udah tinggal yang atas. Tampilkan kursi. Ini tulisan rek bisa. Ada kebaca, reknya kebaca. Ada ya. Reknya sekarang kebaca. Ya, yang penting reknya ini kebaca. Ya, oke. Ya, udah. Di pojok kiri. Ya, lanjut. Jadi ini kita bisa menekan sebagai toggle on off. Kita tekan akan merekam, kita tekan sekali lagi akan stop rekam. Ya. Atau kita bisa menggunakan tombol F12. Terserah. Ya. Hanya saja kalau di sini memang ada perbedaan untuk yang Bandicam yang free ini akan muncul terus ini akan mengganggu sekali. Harus di minimal ya, diminimalisir. Kemudian nanti kalau kita mau menampilkan lagi, kita mungkin juga muncul sebentar ini menu ini. Kita mencoba merekam. Kemudian setelah direkam itu saya sudah mencoba merekam waktu itu, ini disimpannya secara default ada di dokumen. Jadi di PC kita akan disimpan langsung di dokumen dan namanya langsung muncul Bandicam karena ini memang mereknya dia ini. Jadi saya mendownload ini pada tanggal 25 Juli itu saya baru mencoba itu. Ya. Kemudian tentunya setelah itu kita akan putar. Kita bisa memutar file Bandicam ini pada file original.
pada file originalnya kita bisa milih itu MP4 ya, MP4 atau ya ini karena saya ini murid setianya Prof Budi ya pecah gesang PowerPoint. dari PPT ini saya simpan di file PPT. PowerPoint. Nah, karena memang ini kelebihannya ini. Kalau di file Bandicam yang gratis itu terbatas 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau presentasi kita lama, kita nggak bisa. Nah, makanya ya untung memang PowerPoint ini Swiss Arm itu pisau Swiss ini sangat fleksibel. Nah, kita bikin saja file PowerPoint, kita insertkan file Bandicam itu, kemudian kalau kurang kita bikin slide yang kedua sehingga kita gratis tapi kita bisa nyetel Bandicam sampai 1 jam juga nggak masalah gitu. Nah ini kelebihan dari muridnya Pak Budi itu diajari yang bangsa kayak gitu itu loh yang saya kira itu selamat mencoba aplikasi Bandicam ini jadi kangen survei ini waktu di Kalimantan Barat ini dengan Bu Foni. Saya kira itu yang saya stop share dulu. Kemudian apa ini lanjut prakteknya? Lanjut Pak Kyung dengan karyanya langsung. Lanjut praktek karyanya ya. Baik. Sudah muncul? Ya. Ya, sudah muncul ya. Praktek Bandicam. Selamat siang teman-teman semua yang saya cintai. Ketemu di infografis. Saya akan menyampaikan resep dapur yang ke-21 yaitu praktek Bandicam. Setelah kemarin tadi kita buat memahaminya, sekarang ini kita mencoba praktek Bandicam. Jadi saya sudah membuat beberapa resep dapur dan sampai yang sekarang ini berarti sudah yang ke-21 ada resep dapur itu mudah-mudahan bisa memacu atau memicu teman-teman untuk berkreasi ya lebih giat lagi. Yang pertama adalah koleksi dapur agung. Yang pertama adalah saya beri judul The Great Reset. Ya, The Great Reset ya, Great Reset ini tagar dari Indonesia Maju ya, adanya problema COVID, kemudian ini pidato Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus itu terjadi perubahan yang mendasar seluruh tatanan dunia, tidak hanya Indonesia. Jadi pada komputer sekarang sedang hang, nanti harus perlu di restart dan di reset kembali. Yang kedua, wisata Semarang. Ini saya dedikasikan buat teman-teman yang pernah bertugas bersama saya sejak tahun 2011 sampai 2020. Ya, kemudian ini ada wisata Semarang untuk menggalakkan karena pariwisata merupakan salah satu tulang punggung juga dari pemasukan Indonesia dan sangat terkenal. Di sini ada berbagai macam wisata Semarang, air terjun, ada foto teman-teman semuanya, kenangan-kenangan indah. Ini sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan. Yang ketiga, saya membuat tentang cabin fever. Cabin fever ini istilah untuk menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Dan ini saya bagi menjadi beberapa scheme atau skenario ya, tentunya karena ini perasaan yang tertentu saya bawa ke suasana nyeri, takut terjebak, ada fobia, ada halusinasi. Kemudian second scheme-nya itu sedih, kemudian sudah mulai ada insomnia, rasa putus asa. Yang ketiga, cabin fever itu bisa menyebabkan kemarahan yang sangat memuncak. Dan yang skenario berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi supaya tidak terkena cabin fever. Yang keempat adalah tentang infodemic. Ya, COVID terus berjalan sehingga kita usahanya juga tidak berhenti. Tapi di sisi lain itu di luar sana banyak sekali berita-berita yang bisa menyesatkan. Ya, ini sangat merepotkan sampai Bapak Dirjen WHO Dr. Tedros ini
juga menyampaikan bahwa musuh kita itu bukan hanya pandemi tapi infodemic. Dan ini saya gambarkan dalam beberapa slide infodemic. Yang kelima adalah tentang exhausted. Jadi karena COVID berjalan terus, kita semua bekerja, semua para tenaga kesehatan ya, dan nakes itu dengan susah payah dihilir itu menjaga supaya pasiennya selamat dan sebagainya. Nah, ini saya buat menjadi 5 dari 5 PowerPoint menjadi 5 video. Ya, ada skenario pertama itu bahwa ya physically, mentally, emotionally tired, memang sudah capek banget rasanya, dan ini mudah-mudahan ini segera berakhir. Yang keenam adalah saya menyampaikan resep tentang life expectancy. Nah, life expectancy ini terdiri dari 6 PPT, saya buat menjadi 6 video. Ya, di sini ada skenario pertama bahwa negara itu harus hadir untuk lanjut usia. Skenario kedua, kebetulan ini cucu saya ikut bicara di situ karena kebetulan pas membawakan suatu pidato yang membicarakan tentang life expectancy. Yang ketujuh adalah resilient. Ya, resilient atau ketahanan psikologis adalah kemampuan untuk mental, emosional mengatasi krisis atau untuk kembali ke status sebelum krisis dengan cepat. Sehingga kita rumah sakit perlu sekali mempunyai resilient yang tinggi. Dan pada skenario pertama itu ternyata tuh Amerika itu 60% orang Amerika itu mempunyai resilient yang rendah. Beruntung Indonesia bagus sehingga kita harus meningkatkan literasi digital. Dan ini PowerPoint-nya ada banyak slide, nanti mungkin bisa dibuka-buka kembali. Yang berikutnya anomi. Anomi ini suatu kondisi yang instabil, ya, tidak stabil, karena kadang-kadang antara peraturan dan anggapan masyarakat atau pandangan masyarakat itu berbeda, sehingga terjadi simpang siur atau tumpang tindih. Ya, kekakuan itu menyebabkan juga anomi. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh apa yang bisa menyebabkan anomi, dan mudah-mudahan kita sebagai sekarang ini istilahnya surveyor cars yang tidak boleh terkena sindrom anomi. Semua jelas, semua dasarnya adalah peraturan. Kalau kita berpegang pada peraturan ya mesti insya Allah benar lah gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memacu teman-teman untuk membuat slide-slide yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Bukan main. Hebat Akyung ya. Jadi pertama tadi pengenalan dijelaskan, sekarang ngajar tapi dalam bentuk langsung Bandicam. Orang hadir. Ya, saya ada pertanyaan satu dulu Akyung, buat Akyung sebelum kita minta Pak Budi komentar. Dari Bu Erna Suyati. Wah, ini teman kita rajin nanya. Paling rajin. Yang terhormat Akyung, bagaimana cara input materi yang akan disampaikan ke dalam Bandicam? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Mohon Akyung jawab. Ya, jadi kalau Bu Erna memakai PowerPoint, bikin aja PowerPoint. Nah, bikin aja PowerPoint. Kemudian PowerPoint itu setelah jadi PowerPoint-nya, nah, kita buka dengan Bandicam. Karena pada kita dengan Bandicam itu sebagai screen recorder, apapun yang kita tulis itu akan direkam oleh dia. Hanya saja kalau yang gratis itu Bandicam-nya ada terus yang kecil, dan juga Bandicam yang hitam tadi itu juga terus muncul. Nah, ini diakalinya ya saya buat di PowerPoint, kemudian PowerPoint-nya saya buat video. Nah, dengan video kita insertkan lagi di PPT tadi videonya kita insertkan, dan dengan trim kita bisa atur nanti bagian mana yang waktu kita ngeklik rek itu nggak kelihatan. Nah, aslinya yang di Bandicam sebelumnya ada, mungkin kalau perlu juga jadi supaya itu nggak kelihatan, jadi di trimnya kita mulainya ya. Kemudian pada waktu berakhir kan kita juga kadang-kadang nggak sadar atau gimana, jadi dengan trim itu
mulainya, entrance-nya sama ending-nya kita atur. Nah, kemudian itu kan jadi file. Bisa kita simpan sebagai file PowerPoint, bisa juga kita rekam menjadi suatu video. Saya kira begitu, Bu Irma, Bu Erna. Jadi pada waktu kita ngajar, kita mungkin bisa ngajar di 2 tempat. Ya, kita tetap muncul di situ ya. Nah, cuman kalau ada yang tanya susah itu nanti. Nanti ya, tapi ya orang-orang yang sibuk kayak Pak Joni, Pak Niko, Pak Toto itu pakai belum itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Akyung. Ya, baru 1 pertanyaan. Nah, sekarang kita minta pendapat dari Prof Budi nih, gurunya. Gimana nih muridnya nih? Komentar ya. Silakan, Prof Budi. Kalau menurut saya, Dok, ini bukan lagi memotivasi, tapi sudah jadi standarisasi, Dok. Jadi ke kitanya juga jadi deg-degan juga. Seumuran Akyung sudah 21, berarti yang muda harus 40 gitu, Dok. Wah, deg-degan gue. Jadi, nah itu yang pertama, Dok. Yang kedua itu, memang betul, Dok. Jadi ketika presentasi, kita hadir di situ, ya walaupun bentuknya kecil, ya video reaction gitu, Dok, ya. Itu seakan-akan kita tuh seperti langsung berhadapan, betul loh. Jadi kita tidak lagi istilahnya tuh terpecah konsentrasi karena tampilan slideshow, tapi kita juga seakan-akan ini kita berhadapan langsung dengan yang membawakan materinya gitu loh. Makanya video reaction itu makin trending di YouTube gitu loh, karena ada kehadiran sosok penyatu antara materi dan yang membawa itu ya. Ya, betul Dok. Video reaction. Betul, Dok. Jadi betul, ini sangat penting, Dok, Bandicam ini, Dok. Tapi ya karena tantangannya ya itu, Dok, ada yang berbayar itu, Dok. Bedanya dengan split cam apa, Pak Budi? Ada split cam kan sebelumnya Pak Budi ngajarkan split cam. Oh iya, ya. Mungkin yang sudah mempraktikannya Dr. Boyke nanti. Ya, Boyke. Ya, betul, Dok. Ya. Nah, yang paling jelas di situ bahasa Indonesianya, Dok, ya. Bahasa Indonesianya belum ada di split cam. Lalu kalau green screen kan itu baru kesininya gitu, Dok, ya. Dan perbedaan mendasarnya memang itu total gratis sih, Dok, kalau split cam itu, Dok. Oh ya, kalau Bandicam ada 2, premium ya, freemium. Ada 2 ya. Tapi memang kalau dari fitur lebih bagus Bandicam, betul, Dok. Ya, saya lihat juga tadi lebih rapi kelihatannya ya. Betul, Dok. Betul. Ya, memang. Itu tadi Bandicam kata Pak Kyung itu merekam apa yang di layar, betul ya? Jadi apa yang di layar direkam. Rekam semua. Nanti di recording lagi sama kita. Iya. Jadi videonya trim lagi, kita trim lagi, masuk ke PowerPoint lagi, baru video lagi gitu. Wah, 2 kali kerja, hebat nih, canggih. Jadi videonya di trimming masuk ke PowerPoint. Setelah jadi PowerPoint divideokan lagi kan, Akyung? Ya ini gara-gara mau yang gratisan ini loh. Tapi nggak apa-apa, itu asik itu. Karena merekam dari layar ini kan dulu Prof Budi bilang belum ada ya, sekarang udah ada nih ya Bandicam ini ya. Merekam di layar. Ada Dokter Niko. Dulu maksudnya katakanlah tahun lalu, 2 tahun lalu. Dia kapan? Screen recording. Screen itu recording. yang Theta itu yang saya video orangnya nyanyi berputar itu. Nah, itu kan direkam pakai screen recordernya ini PowerPoint. Iya. Oke. Pokoknya bolak-baliknya ke PowerPoint lagi. Iya. Saya nggak salah. Luar biasa nih. PowerPoint ini memang setia benar ya. Screen recording ada di command mana dia? Ada di insert, Dok. Menu insert. Ya, di sebelah video itu ada screen recorder kalau nggak salah. Oh ya, di sampingnya audio. Oke. Ya. Ada lagi Pak Budi yang mau ditambahkan sebelum kita pindah ke penyampil berikutnya? Kayaknya mungkin nanti Dokter Boyke boleh, Dok, jadi komparasi gitu, Dok, yang split cam gitu, Dok. Kita minta ya Dokter Boyke. Ya. Nah, nanti mungkin Indra coba cari nanti bisa ditampilkan di sini walaupun Dokter Boyke-nya lagi nggak hadir ya, tapi karyanya kan ada tuh di Google Drive kita kan. Nanti coba ditampilkan ya, Indra. Sekarang kita silakan Bu Rosma dulu untuk tampil.
Baik, silakan Bu Rosma. Sekarang gilirannya Bu Rosma menampilkan dapurnya Bu Rosma juga nih. Terima kasih Dr. Joni, Pak Toto. Saya izin share screen ya Dok ya. Ya, silakan. Saya tuh memang senang mengumpulkan foto-foto. Jadi minggu lalu, 2 minggu lalu kan Akyung itu menampilkan cara membuat album gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh ingin mencoba lagi, dan saya kan katanya kalau beberapa minggu yang lalu kan Pak Joni bilang kalau bikin karya harus ada tutorialnya. Jadi ya, saya mengulang lagi sebenarnya apa yang sudah dikerjakan Akyung. Nggak apa-apa. Gitu. Tadi Pak Toto udah bilang diulang-ulang nggak apa-apa, karena orang mungkin nggak ikut kemarin tahu sekarang. Jadi yang penting bisa diaplikasikan. Lanjut, saya mencoba aja ya Dr. Joni ya, maklum aja Dr. Joni lagi belajar juga. Ya sama-sama, ini kan memang pelatihan ini. Gurunya cuma Prof Budi yang lain associate. Nah, kalau Pak Akyung udah jadi associate profesor. Saya coba share screen tutorialnya dulu ya Dok ya. Ya, silakan ya. Kalau Akyung istilahnya dapur, kalau ini tutorial, betul ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Udah masuk ya Dok? Sudah. Ini sudah pakai Bandicam ini ya? Enggak Dok, nggak pakai Bandicam, pakai PowerPoint Dok. Nanti saya cerita. Yang terhormat Dr. Joti Atmojo, Dr. Niko Lumenta, Ibu Lui, Dr. Joni, Dr. Hani, Dr. Eka, Dr. Ai, Dr. Sri Rahmani, Dr. Amatiah, Pak Prof Budi, Bapak Indra, Bapak Ibu Surveyor yang saya kasihi. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan siang ini untuk saya boleh sharing tentang PowerPoint. Sebagai penyemangat kami untuk acara infografis ini adalah Bapak Akyung, Bapak Prof Budi, guru kami yang sangat baik, dan Ibu Lina, Ibu Elsa, dan Dr. Hendrik. Untuk menyingkat waktu dan tidak berpanjang-panjang, saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang tutorial cara membuat album dengan PowerPoint. Pertama, kami akan membuka PowerPoint. Nah, setelah itu kita buka insert, kemudian kita klik shapes, kita pilih rectangle, kemudian kita pilih kotak yang kecil ini, kita buat slide, slide-nya, kemudian kita klik format, kita klik shape, outline, klik no outline untuk menghilangkan garis pinggir dari kotak ini. Kemudian kita klik home, kita klik save file, kemudian kita klik tekstur untuk memilih warna kotak ini. Ini saya milih ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita akan klik insert, klik save, kita pilih rectangle, kita buat kotak kecil di kanan atas ini. Kemudian kita klik home, kita seleksi kotak kecilnya, kita klik save outline, dan kita klik no outline supaya pinggirannya juga tidak terlihat. Untuk buat warna kotak kecil ini, kita klik save fill, kita pilih warna putih. Kemudian kita klik format, kita klik save, kita akan memilih shadow. Nah, kita pilih preset warna putih, dan kita buat transparansinya 60%, sedangkan distansinya 7 pt. Kemudian kita klik insert, kita klik shapes, kita pilih basic shapes, kemudian kita pilih arts. Nah, kemudian kita klik home, kita klik shapes, kita klik shapes outline, kita klik weight, kita klik more lines ya,
more lines. Tadi kan kita save online, kemudian kita pilih weight, kita pilih width dengan 5 ya, angka 5. Kemudian kita untuk warna kita pilih gradient line. Ada gradient stop, ada 4 gradient stop. Kita pilih gradient stop. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna putih, ketiga abu-abu, keempatnya adalah kembali warna hitam. Kemudian kita atur garis lengkungannya ini. Nah, setelah garis lengkungannya ini terlihat sudah baik, sudah sesuai keinginan kita, kemudian kotak dan lengkungan ini kita klik format, kita buat grup. Ya, kita buat grup, kita tekan grupnya sehingga dia menjadi satu grup. Kemudian kita tekan Ctrl plus D untuk perbanyak. Kemudian kita atur supaya dia sedemikian rupa. Kemudian kotak yang coklat ini kita klik, kita copy slide-nya, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kedua kotak dan jepitan ini lengkungan kita blok sampai ke bawah. Kita klik format, kemudian kita klik bring forward, kita klik bring to front. Nah, sehingga semua kotak ini dan lengkungannya sudah berada di atas. Kemudian kita buat di atas yang coklat ini kita buat lagi kotak lagi, dan kemudian kotak ini setelah kita buat, kita rubah warnanya dengan kita tekan save fill, kita pilih yang warna ini. Kemudian kita lihat ini kan, kita buat bentuknya ini tadi. Ini sekarang lengkungan ini, jepitan kertas ini dan kotak ini sudah berada di atas yang coklat. Nah, kita copy, kemudian kita lakukan lagi, karena tadi kan dia sudah di belakang ya. Nah, kita atur lagi, tadi kita grupkan lagi, kita pindahkan dia supaya menjadi kembali ke atas ya. Nah, kita buat di atas dari album ini, kita masukkan foto bunga. Nah, ini kita supaya dia bentuknya baik, lebih bagus ya. Kita buat lagi, tekan format, kita klik picture effect, kemudian kita klik preset, kita pilih yang ini. Sehingga bentuknya menjadi kelihatan lebih bagus, lebih menonjol. Nah, kemudian kita akan membuat cover depan. Nah, kita buat cover depan, kita delete slide yang sebelah kiri tadi, kemudian kita buat lagi kotak-kotak ini, kemudian kita buat lagi lengkungan seperti di slide sebelumnya. Kita atur posisinya supaya rata. Kemudian kita buat judul album. Demikian juga di cover belakang. Kita delete yang sebelah kanan. Kemudian kita buat kotaknya lagi seperti ini. Caranya juga tadi kotak yang satu ini kita grouping, terus kita Ctrl plus D untuk memperbanyak. Kemudian kita atur supaya posisinya rata. Kita buat judul untuk cover belakang. Kemudian kita atur posisi slide sesuai urutannya, mulai dari cover depan dan seterusnya. Kita klik home, kemudian kita isi transisi. Klik slide, klik transisi, klik more, klik page scarf, kita apply to all, kemudian kita atur durasinya. Isi bunyi atau sound
Kita klik lagi slide, kita klik transisi, kita klik sounds, pilih suction, kemudian klik apply to all. Kita lakukan slideshow. Kemudian setelah selesai slideshow, kemudian kita simpan album ini dengan membuat video. Kita pilih file, pilih export, kita pilih create video. Klik create video, kemudian kita tunggu proses, kita buat nama video tersebut. Saya kira selesai. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya stop share ya, Dok. Ya, oke. Sekarang saya lanjut hasilnya Lanjut dengan hasil karya. Ya, lanjut dengan hasil karya ya. Tapi itu sudah tadi udah ada foto Ibu di bawah, pakai apa? Split cam atau pakai enggak, pakai itu, Dok. Di ini aja pada saat ekspornya. Di ekspor di insert. Nanti saya tanya Pak Budi nih, gimana tuh? Udah terbuka ya, Dok? Udah. Mari kita lihat hasil karya Ibu Rosma. Album. Wow. Oke. Udah keluar, Dok? Belum, masih berproses. Ya. Oke, sekarang sudah kelihatan. Ya. Berbentuk video juga kan, Bu, karyanya? Enggak? Oke. Kelihatan, Dok? Kelihatan, tapi masih dalam bentuk PowerPoint ini ya. Lembar kerja PowerPoint belum hasil. Coba. Bentar ya, Dok. Ya, nah coba itu ya. Ya. Nah, ini ya, oke. Ya, lanjut. Nah, oh ya. Keren ya bukanya ya. Oke. Ya. Pakai suara, Dok. Suara ya. Oh. Ya. Wow, banyak nih albumnya ya. Oh, ini album nyanyi itu ya. KMK itu, Dok. KMK ya. KMK. Iya. Wah, ini sudah 17. Saya stop share, Dok. Oke. Kasih. Ya, mantap. Cuman mungkin koneksi yang nggak bagus, agak tulisan masih agak ada yang kabur tadi ya, nggak tajam. Wi-Fi-nya kali, Dok, di rumah. Mungkin Wi-Fi-nya ya, Ibu. Baik. Nah, sebelum ke Pak Budi, ini ada pertanyaan nih, ada di Q&A dari Pak Ketut Widiase. Berarti dari awal PPT kita sudah disetting dari awal bagian yang akan ditumpuk video harus dikosongkan. Apa nih maksudnya ya? Video. Berarti dari awal PPT kita sudah disetting dari awal bagian yang akan ditumpuk video harus dikosongkan. Nah ini tadi foto kan saya tadi tanya. Ini mungkin komentar Pak Ketut Widiase tentang foto Ibu di pinggir kan ada tadi. Ibu bilang cuman coba silakan Ibu jawab, kalau enggak nanti Prof Budi yang menjelaskan lebih jelas nanti. Kan ini Ibu nggak pakai Bandicam, nggak pakai split cam kan, tapi saya lihat ada foto Ibu di pojok kanan kan? Iya. Itu pakai kalau kita mau bisa saya ini ya, Dok ya. Boleh. Itu pertanyaan Pak Ketut ini, Pak Ketut Widiase tanya gimana caranya. Saya coba keluarkan ini dulu ya, Dok. Ya, oke.
Ya, berarti tadi pertanyaan Pak Ketut, kalau model Ibu tadi kan foto di kanan. Berarti dari awal PPT nggak boleh ada tulisan di kanan bawah itu kan begitu ya? Maksudnya harus dikosongkan ya. Nanti akan ditaruh foto di situ kan? Sebenarnya Dok. Sebenarnya tidak ada yang dikosongkan, Dok. Oh, gitu. Jadi kita tetap buatnya itu tetap seperti nyusun PowerPoint biasa. Ya, Kemudian kan kita save. Ya. Kita kan langsung di PowerPoint kan ada file. Ada judulnya file yang paling pinggir tuh, Dok. Ya. Kemudian kan kita ekspor. Ya. Kita jadikan dia menjadi video. Ya. Nah, terus di sana ada pilihan lagi, Dok. Ada pilihan, kita akan memunculkan wajah kita di dalam di file situ itu. Ya, waktu ekspornya ya. Oke. Di ekspor itu nanti ada. Itu terjawab di PowerPoint itu memang kaya sekali, Dok, macam-macam gitu di dalamnya. Ini sudah nambah Prof Budi, pendukung PowerPoint satu lagi ini. Jadi mungkin saya ingat itu apa Pak Budi kan mengatakan di PowerPoint asal kita rajin kutak-katik pasti banyak yang akan ditemukan. Nah, saya sering itu saya kutak-katik, oh benar ya Prof Budi itu benar juga saya pikir. Ini ada Bu Sri Hatin mau nanya tapi cuma bilang izin tanya. Rupanya beliau mau nanya langsung nih. Apa bisa ya Indra? Ada peserta Bu Sri Hatin, Budi Rahayu. Oh, ini udah nulis. Dalam proses membuat album, tiap halaman bisakah di-copy saja sehingga tidak buat lagi dari awal? Nah, ini pertanyaan Bu Sri Hatin, Bu Rosma. Kalau belum dijadikan video, masih dalam bentuk PowerPoint, bisa di-copy. Ya. Jadi bikin lagi di kanan. Jadi nggak usah lagi bikin itu tadi tuh. Iya, bisa. Jadi bikin kosong lagi kan? Bisa. Foto lain. Nanti bisa, kemudian Dok. copy ke sebelah, fotonya lain lagi. Jadi nggak usah lagi bikin dari awal gitu. Ya, kayak tadi kan bisa, repot Dok. tuh. Bisa. Bikin lobang-lobang anunya itu. Ya. Yang lalu juga Akyung udah jelasin itu. Oke. Ya, saya nambahin sedikit. Monggo Akyung. Wah, ini jadi tadi Pak Ketut itu menarik. Jadi dengan Bandicam tadi kan memang saya buat tampilan saya agak besar. Besarnya 59%. Jadi itu bisa kita perkecil. Nah, kalau kecil sekali di kanan apa di kiri. Nah, pada waktu kita membuat PowerPoint, sebelah itu jangan, kalau bisa nggak ada tulisannya. Jadi memang nggak nutup. Nah, jadi tergantung ukuran foto yang mau kita tampilkan. Kalau tadi memang saya bikin agak besar supaya agak jelas. Tadi yang itu bisa diatur ya, saya kira itu. Cukup besar. Saya kira itu Dokter. Tadi bisa diarahkan mengomentari Akyung juga ya si Pak Ketut Widiasa ya. Oke. Terus saya lihat ada lagi nggak pertanyaan? Sudah ya, belum ada Q lagi. Oke, sekarang Prof Budi kasih komentar nih karyanya Bu Rosma nih. Wah. Speechless saya, Dok. Itu tadi yang menarik ini, Dok, waktu mengekspor video ada pilihan itu. Nah, itu saya agak-agak deg-degan. Saya belum nemu itu. Ada pilihan untuk menampilkan pembicara, Dok. Ya, saya baru dengar. Coba nanti Bu Rosma kasih lihat. Betul-betul, Dok. Nah, ini, Dok, menarik ini, Dok. Saya belum tahu itu, Dok. Waduh, senang banget kalau Pak Budi, tapi itu hanya ada di Office 2019 atau PowerPoint 365. Kalau karena saya punya 2 laptop, yang satu itu yang zaman kuda gigit besi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi di 365 ada? Ada. Atau PowerPoint 365 ada. 2019 ya? Iya. Office 2019. Pak Budi ada nggak, bisa dikasih lihat nggak Pak Budi biar teman-teman tahu? Nah, ini Dok di 365 saya itu belum ada itu, Dok. Wah. Pas kita klik file, Pak, saya kurang pintar mengambil dari sini gitu loh. Untuk di share screen-nya saya belum bisa untuk share screen. Mana ya? Ini selalu mainnya video itu ya. Sebentar ya, saya coba ya Dok. Prof. Masih bisa, Dok. Gimana? Saya coba. Ilmu share screen itu ilmu nanti jadi ilmu pembimbing itu Bu Rosma. Pembimbing harus bisa share screen. Jadi seperti itu tadi kita siapin dulu aja PowerPoint-nya gitu. Pas kita save baru muncul. Kan itu nanti ngerekam sekalian. Iya. Bu siapkan dulu, habis itu langsung share screen, diproseskan, kelihatan nanti. Iya. Itu dia. Ini ilmu membimbing nih. Ini kan ada ekspor.
Ya. Terus habis ekspor itu Udah kasih lihat sekarang. Share screen sekarang itu tulisan ekspor. Pas di pencet nanti biar kelihatan dia. Ntar ya, Dok. Aku di sini kurang pinter. Pak, buka PowerPoint aja. Buka dulu PowerPoint-nya, habis itu baru share screen. Nah, Ya, baru klik-klik. Ya, sebentar, Dok. Ini di depan guru-guru besar nih kaget ya. Agak kagok gitu loh. Ya. Ada betul-betul guru besar, profesor, ada yang provokator aja ini. Saya nggak tahu Pak Niko ini profesor atau prof. Provokator aja. Provokator aja. Kalau Pak Prof Budi benar prof. Record timing and narasi Dok ya? Ya Dok, ya Pak. Yang itu bukan ya? Saya coba sharing screen Dok ya. Saya coba sharing screen. Nah, sekarang Pak Budi yang sharing screen ya. Saya coba itu. Nanti Bu Rosma kasih komentar aja. Iya betul ini, bukan gitu ya. Silakan. Iya. Nah ya, ini kan Prof. Ekspor ya. Create itu apa nih? Dok, nah ini Dok. Create video. Create video kan Dok ya? Iya, video. Nah, kemudian yang mana pilihannya? Nah, di sebelah kanan ini ada kan pilihan. Mana? Apa ini Dok. Record timing. Ini. Iya. Iya. Record timing and narration. Iya. Dari awal langsung terrecord. Bukan main. Iya Dok. Wah ini baru Dok. Nah, profesor bisa dapat ilmu baru juga ini dari. Tadi waktu Akyung memperlihatkan Bandicam itu saya pikir Bandicam bisa mirip juga tuh dengan hanya diekspor gitu dari awal. PowerPoint memang merajai ini Pak Budi, bener ya. Tadi pertanyaannya kan untuk memasukkan videonya pembicara ya? Iya. Iya, maksudnya tadi itu yang diklik ya, narasi itu. Iya Dok. Itu lalu videonya pembicara muncul. Iya. Kan nanti klik narasi itu setelah kita klik, dia kan langsung masuk ke kita punya PowerPoint dari awal. Iya Dok. Sudah langsung jalan recordingnya. Iya. Jadi dan wajah kita langsung muncul. Nah, silakan Pak Budi, bikin jelas prosesnya. Coba ya Dok ya. Nah, jadi prosesnya itu ketika akan mengekspor ya. Jadi kita buat dulu slide PowerPoint-nya seperti biasa. Iya. Nah, setelah itu kita klik file. Seperti itu Dok ya? Iya, terus ekspor. Terus ekspor. Ya. Nah, lalu create video Dok ya? Video. Di situ. Ke bawah itu Dok. Di sini ada. Nah, jadi dipilihnya tuh record timing ini Dok ya? Timing, ya. Pak Budi langsung masuk aja itu langsung. Langsung ngomong kita di situ. Iya, betul Dok. Ini diklik nanti langsung. Atau coba dulu previewnya. Iya, klik Pak Budi masuk Pak. Previewnya, yang bawahnya. Yang bawahnya preview. Nanti setelah itu diklik, itu nanti akan langsung merekam ini Dok ya, tampilannya kalau di saya itu ini Dok ya. Iya, tampilannya itu nanti begini. Setelah dia dari file pertama sampai file terakhir, terus kemudian kan dia diam tuh. Iya Dok. Terus dia balik lagi ke ekspor tadi itu untuk kita save. Kita save lagi gitu, terakhir save. Iya Dok. Jadi proses perekamannya tuh berarti di sini Dok ya. Jadi kita sambil record. Ya betul. Langsung. Record. Nah nanti kita sambil presentasi di sini Dok ya. Gitu Dok. Narasi. Waduh betul Dok. Ada profesor baru. Pak Budi dicoba. Maaf kalau saya yang ngasih tahu. Hebat. Baru tahu Dok. Dipraktekkan Pak Budi, praktekin. Praktekin. Kalau
praktekkan. Ya, Prof Budi punya PowerPoint nggak? Nggak usah banyak, 5 biji aja PowerPoint, nanti coba ngomong kayak gitu, betul tuh. Oh. Baru nih kita tahu, saya juga baru. Ternyata langsung di situ ya. Iya dok. Biasanya Apa ya, jarang buka itu ke situ, cuman langsung lihat, cuma ukurannya aja. Ya, saya waktu itu begini, Dokter Joni. Kan itu katanya suruh Prof juga kan yang ngajarin, suruh klik-klik aja semua gitu kan. Jadi itu lagi ekspor, saya klik, pas saya klik yang itu, kok wajah saya keluar gitu. Oh, ini nih. Eksperimen ya, jadi ya, trial by error ya. Iya. Kayaknya harus Akyung ini langsung dok. Nah, coba Akyung kalau gitu. Ini ahlinya PowerPoint itu. Oh keren ini keren. Aduh. Bukan main ya, memang. Nanti kalau pembimbingan bisa pakai ini nih. Iya betul. Betul. Ilmunya udah, dan ternyata nggak usah Bandicam ini. Wah, hebat ini. Ya. Makin naik harkatnya PowerPoint ini, makin naik. Ya cukup PowerPoint diekspor dari jadi foto ya, cuma 2 kali ya kita ya, 2 kali. Iya ya, betul. 2 kali kan harus terakhir harus di save gitu. Betul. Wah benar-benar ini. Nggak nyesel ini kita belajar. Saya senang sekali Prof Budi ngajarin klik aja semua. Jadi saya klik aja semuanya. Iya. Coba aja ini, bisa nggak ini? Coba ya. Siap dok. Bisa pasti. Saya share screen. Ini udah kelihatan? Ya. Ya. Jadi begini ya Bu Rosma. Ya, sekarang tinggal ekspor. Akyung langsung ke file dulu, ekspor. File dulu Akyung. Ya, file. File ekspor. Ya, ekspor. Kelihatan ya? Ya. Nah, create a video. Create video. Nah, dan ini kanan. Iya, ke bawah. Ini kita klik kan? Iya, ke bawah. Klik. Nah, itu yang narasi. Record ya. Coba Kaki ngomong sekarang. Sekarang saya ngomong ini resep dapur Akyung yang ke-19. Ini lagi nyembelih korban pas itu. Ini apa? Ini kita record. Record ya. 2, 1 mulai. Nah, ini apa? Semua kemudian saya klik lagi. Ini layoutnya. Layout kelihatan? Ya. Ya, ini kita 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita stop. Kemudian kita bukan langsung save. Harusnya mukanya kelihatan tadi Kyung. Iya, kenapa nggak kelihatan? Itu nggak kelihatan. Oh, belum ekspor kali, belum ekspor gitu. Oh iya, oke, belum ekspor. Ini tak stop set. Belum ekspor tadi, baru ngeliatin itu ya. Ulang lagi, Pak Kyung. Ya. Wah, peserta kita udah 284 nih, mantap sekali. Tapi itu bisa juga nggak keluar karena kameranya dipakai oleh Zoom, Pak. Oh, oke. Ya. Nah, itulah gunanya kalau split ya. Kamera di situ. Kalau split kamera. Ini tadi ada message memang. Tadi mau saya sampaikan, your camera is lagi digunakan untuk membuat yang lain. Ya, udah benar. Makasih Mas Hendra. Jadi nggak bisa. Kalau tidak lagi Zoom bisa. Bisa. Lagi muncul. Terima kasih Bu Rosma ilmunya. Oh, hebat. Biasa ini. Hargai jempol 2 ini buat Bu Rosma. Aduh, kalau ada 4 jempol kasih 4 jempol. Sebenarnya yang luar biasa itu Prof Budi karena dia Prof Budi itu mengucapkan kata-kata yang di otak saya nempel banget gitu loh. Klik-klik aja terus, klik-klik. Nah, pokoknya saya klik-klik aja gitu. Yang baik itu Bu. Berani eksperimen ya. Saya ada yang mau saya tanya sama Prof Budi. Tadi kan kamera saya itu kan dia nggak bisa muncul virtual background-nya saya.
Oh Nah, itu iya. kenapa Ya, gitu. ya. Jadi hanya screen yang hijau saja Ya, yang ya, kelihatan. ya. Nah. Saya kutak-katik, gimana merubahnya nggak bisa saya gitu. Coba Prof Budi ngajarin. Oh iya iya dok ya dok. Aduh karena saya nggak punya green screen dok. Jadi gini dok. Karena dokter itu kan menggunakan langsung kamera virtual, bukan kamera bawahan laptop gitu dok ya. Iya, iya. Nah sedangkan di PowerPoint itu belum mampu untuk menghilangkan hijau itu dok. Nah jadi diakalinya menggunakan virtual kamera split cam itu tadi dok, bisa dok. Oh, iya, Atau iya. pakai Bandicam. Jadi ketika direkam itu dialihkan dulu. Jangan menggunakan kamera bawaan laptop, tapi dialihkan dulu, dibelokkan dulu ke kamera virtual Bandicam atau split cam itu dok. Mungkin itu ngakalinnya gitu dok. Tapi saya belum pernah nyoba ya. Kalau ini teori dok ya, teori. Nanti kita tunggu Akyung nih tekniknya dok. Tadi saya sudah nyoba, bisa Pak, bisa. Oh tuh, iya dok. Siap dok. Wah ini makin luar biasa supaya ini, penampilannya kelihatan cantik gitu. betul. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa dok ini PowerPoint dok. Jadi ada ijazah PowerPoint kayaknya dok. Makin naik harkatnya PowerPoint itu. betul. Iya ya dok ya. Iya kayaknya nih. Oh iya dok, kayaknya saya juga mau namain PowerPoint nanti dok kalau tahu gini mah dok. Ya pesan tadi Pak Toto itu ulang lagi yang lama betul iya, dok. full course of PowerPoint. Ternyata kalau bisa dipakai kemana aja, dibikin video dok. bisa, dibikin Iya dok, fleksibel. Oke, ada pertanyaan satu ya untuk Akyung nih rupanya. Akyung saya bacakan dari Pak Wahyu Krisnanto. Mohon izin bertanya kepada Akyung ya, saat membuat slide dengan model video seperti yang ditampilkan oleh Akyung, apakah langsung diintegrasikan ya PPT dengan Bandicam melalui aplikasi Bandicam tersebut? Monggo. Ya. Makasih Pak Wahyu Krisnanto. Ya Pak Wahyu Krisnanto. Beliau ini dosen S2 di Surabaya ini. Ya, ini jadi kita bikin PowerPoint biasa, kemudian setelah itu kita buat, setelah PowerPoint-nya jadi, kita ekspor jadi video. Nah, jadi video. Jadi kita sudah mempunyai PowerPoint, slide PowerPoint di mana di dalamnya ada video. Kemudian video tadi kita jalankan, ya, biasa. Nah, kalau kita mau menggunakan Bandicam, kita masuk ke Bandicam dulu. Nanti itu baru nanti akan kelihatan. Saya mungkin bisa ini ya share. Ini tempatnya di dokumen ya. Kami menggunakan belum muncul. Nah. Sudah kelihatan? Ya, sedang berproses. Ya udah. Nah, ini kami menggunakan aslinya seperti ini. Nah, ini di belakang saya ini pada waktu saya merekam belakangnya kelihatan semua. Ya. Presentasi ini originalnya. Di dapurnya ini. PowerPoint.
Maaf ini pakai kaos oblong. Oh, belum keluar. Ini baru foto Akyong belum kelihatan. Yang ini ada baru Explorer nih, baru Explorer nih. Explorer nih. Baru Explorer. Akyong. Saya foto saya belum kelihatan ya? Belum. Dan ini belum video ini, masih file Explorer. Belum dimainkan videonya. Mana videonya nih? Mungkin mesti buka dulu. Cam-nya. Ya. Saya buka dulu videonya. Baru di share screen. Ya, ini. Terus baru saya share screen. Enggak muncul ini anunya apa? Kolom saya. Bandicam-nya enggak muncul ini. Ya. Enggak, masih file Explorer yang muncul. Masih belum dokumen ya? Belum. Nah, belum bisa nih. Belum. Sorry, ya. Nanti saya coba lagi dulu ya. Silakan Pak Budi dulu. Saya tak nyoba dulu ini. Silakan. Saya sudah stop share ini. Sementara isi dulu. Oke. Ya, silakan Prof Budi sekarang kasih komentar lagi atau ada materi lagi ya. Kita masih ada waktu seperti janji saya tadi 20 iya. lagi ya. Siap. Karena ini kan dari tadi PowerPoint terus ada temuan baru nih. Luar biasa. Iya. Tapi kita harus kasih penghargaan dulu. Kalau di kedokteran nih, Rosman ini penelitian. Ini penelitian artikel baru. Iya. Bu Rosman. Mungkin banyak sebetulnya dok, nih yang baru-baru itu dok, karena tertimbun kemarin gitu dok. Ya, silakan. Mungkin saya coba mungkin hal-hal yang baru di Windows itu ya dok ya. Sebetulnya sudah ada yang selama ini kita menggunakan Windows 10 itu sebenarnya sudah ada bahwa ada beberapa aplikasi yang untuk video editor sudah ada gitu dok ya. Untuk membuat 3 dimensi sudah ada. Nah, saya coba perlihatkan di sini. Tapi ini khusus Windows dok ya. Mohon maaf nih dok. Mohon maaf nih dok. Yang Apple minggir dulu. Share screen dok ya. Oke. Alhamdulillah yang ada di sini semua Windows nih Pak nih. Saya coba share screen. Windows 10 ya. Jadi ini PowerPoint yang ada di Windows 10 gitu ya? Atau bukan PowerPoint? Apa nih? Dok. Jadi mungkin saya akan mencoba gini dok, mengenalkan fasilitas bawaan dari Windows itu dok. Ya, oke, nah itu dia. Jadi gini dok, pertama kan dulu pernah dikenalkan dengan video editor dok ya. Sebetulnya kalau kita di laptop Bapak Ibu, kalau misalkan di kotak search ini dok ya, nah kita ketikkan video editor, itu sebetulnya di Windows sudah ada dok. Nah ini dok, video editor. Jadi ini bawaan dari Windows 10 dok. Oh iya. Nah jadi pertama kita di kotak pencarian ini dok, jadi saya ulangi dok ya. Nah ini kita klik di kotak search-nya. Nah kita coba ketikkan video editor aja gitu dok. Iya. Nah nanti akan muncul di atas itu aplikasi video editor asli bawaan Windows 10. Ya. Seperti ini dok video. Nah kita klik. Nah jadi sebetulnya ini lumayan lah dok, lumayan. Nah tampilannya seperti ini dok. Jadi ini belum bisa dipraktekkan secara rinci, tapi saya hanya mengenalkan dok ya. Ya, nggak apa-apa, kenalkan dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini dok. Tapi syaratnya ini Windows 10 ya, Windows 10 dok. Yang betul dok. Windows 10. Jadi di sini dia hampir mirip-mirip ke PowerPoint mungkin dok ya, ke PowerPoint. Jadi
Saya coba dihapus dulu. Remove anyway, oke. Nah, jadi di sini kita seakan-akan seperti membuat sebuah PowerPoint gitu, Dok. Sebuah PowerPoint gitu, Dok. Kalau misalkan kita menggunakan video editor bawaan dari Windows seperti itu. Nah, jadi satu slide ini mungkin saya hapus dulu, Dok ya. Saya hapus dulu. Ini pengenalan saja mungkin, Dok ya. Nah, jadi ini kita hapus dulu. Nah, jadi seperti inilah tampilannya video editor bawaan dari Windows 10. Jadi di sini kita memang tidak terlalu istimewa, Dok, tapi lumayan lah gitu, Dok. Jadi pertama kita bisa menambahkan apapun dari sini, apakah itu video, ataukah gambar, ataukah tulisan, seperti itu, Dok ya. Misalkan kita akan langsung ke ngambil dari web, gitu, Dok ya. Nah, di sini langsung disediakan oleh Bing, bukan Google tapi Bing ya, bawaan Microsoft, Dok. Nah, misalkan misalkan mobil, Dok ya, kita cek mobil. Nah, salah satu nanti kita mungkin akan pilih yang ini, Dok ya. Nah, ini mungkin, Dok ya. Kita pilih ini langsung dari internet, Dok ya. Nah, ini kita pilih mobil, salah satunya kita insert. Oh, berarti ada hak ciptanya, jadi kita pilih. Kita pilih yang lain kalau begitu, Dok. Misalkan kapal, misalkan. Ini contoh saja, Dok ya. Nah, ini, Dok ya. Kita pilih. Wah, ya ini masih ada hak ciptanya, Dok. Nah, jadi seperti inilah, Dok. Jadi kalau di bawaan Windows itu animasinya masih sedikit, Dok ya. Masih sederhana, jadi ada apa istilahnya tuh efek dari videonya masih sederhana. Nah, kita coba mungkin satu saja, Dok ya. Kita masukkan sebuah video yang hasil ini, Dok, dari Cars ya mungkin ya. Ini bagi yang ingin gratisan gitu, Dok. Gratisan, nah ini, Dok. Nah, kita coba yang ombak ini, Dok ya. Kita coba, nah kita tambahkan ke sini, Dok. Nah, tambahkan ke sini. Ya. Ngambilnya dari project library ini. Oh iya, Dok. Add ini, Dok. Jadi kita bisa menambahkan dari komputer kita di sini, Dok ya. Aja ya, ambil prompt coba nih. Gitu, Dok. Nah, selanjutnya kita seret ke slide yang pertama. Di sini nanti apa saja yang bisa diolah di video editor Windows 10 ini, Dok. Pertama, di sini kita bisa lihat, di sini ada pemotongan, ada pemisahan, Dok. Ada penambahan teks, ada apa itu ya, fokusnya ke sudut, itu misalkan. Ada 3D effect juga, filter kecepatan, misalkan ada kita ingin slow motion kan di sini bisa, Dok ya, di Windows video editor Windows ini, Dok. Diputar, itu di crop dan sebagainya. Untuk filter misalkan, ini filternya seperti apa saja yang disediakan, Dok. Ya, kalau dibandingkan dengan Filmora, dengan apa itu video editor mungkin ini masih sangat sederhana, Dok, tapi lumayan lah, Dok. Seperti ini, jadi bisa langsung kelihatan gitu, Dok ya. Nah, ini lumayan lah gitu, Dok. Ya, ini saya lagi coba nih, saya coba juga nih. Nah, lalu di sini kita juga bisa menambahkan musik, Dok. Nah, background musik di sini, misalkan dalam video tersebut kita akan menambahkan. Nah, kalau ini kan bawaan, Dok, bawaan dari Windows-nya sudah terjamin. Ini nanti apa istilahnya itu tidak akan terganjal oleh ini, Dok ya, apa istilahnya itu tidak copyright gitu. Nah, ini kan jadi saya ulangi, Dok ya. Kasih lagu, gimana lagunya? Barusan suaranya terdengar nggak, Dok? Dengar. Oh iya. Saya ulangi kalau gitu, Dok. Suaranya, lagunya dari mana? Nah, jadi pertama kalau di video editor ini menambahkan musik itu per slide, Dok. Jadi bukan keseluruhan. Jadi kita buat dulu satu slide di bawah, Dok, diseret ke slide pertama. Nah, jadi kita klik di slide pertama ini, baru akan muncul di sini background musik, Dok. Jadi background musik ini untuk menambahkan musik ke video yang slide pertama ini, Dok.
Nah, jadi ketika kita klik di slide pertama ini, kita klik ini, nanti akan muncul menu background musik di atas, Dok. Nah, ini aslinya nanti kalau kita play, tidak ada musiknya, Dok, ya. Ya. Nah, kosong. Nah, kita coba nanti menambahkan di sini dengan menu background musik. Nah, ini daftar musik yang ada di sini itu yang bawaan dari gratisan dari ini, Dok, dari Windows. Jadi aman itu, Dok. Nah, misalkan ini, Dok, ya, Magical Season kita tambahkan, kita klik salah satunya, kita tambahkan. Nah, kita coba apakah. Nah, sekarang sudah bermusik gitu, Dok, istilahnya video kita gitu, Dok. Nah, gitu, Dok. Musiknya, saya pilihannya kan begitu kita background musik ada 3 pilihan nih, Magical Season, Amplified, sama Anodis apa nih? Oh, kalau di scroll ke bawah, Dok, masih banyak itu, Dok. Oh, banyak. Oh iya benar-benar. Ya gitu, Dok. Oh iya. Gitu. Nah, ini saya belum explore ke sampai detail mungkin. Nah, ini nanti mungkin kalau di sini ada pilihan synchronize your video to the music beat. Jadi nanti fade out, fade in-nya itu nanti dia akan menyesuaikan mungkin, Dok. Mungkin seperti itu. Seperti itu, Dok. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini juga ada menu custom audio. Nah, ini kemungkinan kita bisa menambahkan dari musik pilihan kita dari komputer gitu, Dok. Nah, tinggal dipilih aja audionya mana. Kebetulan belum ada, Dok. Nah, ini mungkin nanti bisa dieksplor lebih lanjut sama Bapak Ibu. Nah, minimal di sini kalau kita mengharapkan video editor yang minimalis, yang ringan, nah mungkin nanti bisa menggunakan video editor bawaan dari Windows ini, Dok. Jadi saya ulangi nanti, mungkin pertama kali nanti kita ke menu search, saya ulangi, menu search di sini, ketik video editor. Ya, udah. Betul. Nah, nanti muncul video editor aplikasi dari bawaan Windows. Ini sudah tersedia di Windows sebetulnya, Dok. Seperti itu. Nah, untuk eksekusi nanti, apakah nanti menambahkan lagi, ini kan seperti PowerPoint, Dok, slide-slide-nya itu, Dok, ya. Ini bisa kita tambah berapapun nanti, istilahnya video-video kita di situ ditambahkan seperti itu, Dok. Nah, untuk mengedit, ini kita checklist dulu di sini, Dok. Nah, di sini ada menu trim. Ini untuk memotong, bagian memotong ya. Nanti bisa, Dok, sama Bapak Ibu dipraktekkan lebih lanjut. Nah, nanti misalkan mau sampai sini saja, misalkan seperti itu. Nah, dan nanti hasilnya nanti ya akan sangat pendek gitu, Dok. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi barusan itu suaranya agak-agak canggung, Dok, ya. Nah, nanti ketika memilih background musik, kita coba tes pakai tambahan menu ini, Dok, diaktifkan. Jadi synchronize. Dicoba kan nanti audionya itu disinkronis oleh Windows dengan durasi video, Dok. Jadi ini diaktifkan. Seperti itu. Nah, kita tes hasilnya. Kita tes hasilnya nanti apakah suaranya terlalu pendek mungkin. Terlalu pendek mungkin, Dok. Nah, mungkin nanti bisa lebih jauh lah gitu, Dok, ya, diekspor, Dok, ya. Nah, ini memotong. Jadi kalau misalkan ingin memotong di sini, yang penting nanti patokannya di checklist dulu yang akan diedit. Nah, silakan nanti di video itu apakah kita mau dipisahkan jadi 2 video terpisah, ditambahkan teks, motion itu jadi fokus ke satu titik gitu, Dok, ya. Satu titik dari gambar tersebut, dari video tersebut. Jadi efek. Yang penting betul kata Dr. Rosma tadi, jangan takut untuk mengklik karena aja. Ya, betul, Dok. Karena di sini kan ada undo, Dok. Nah, ini jadi kehebatan kehebatan komputer dan ya, Dok. Bud, kalau kapal terbang itu dimasukin ke situ terus nanti di motion, bisa nggak? Oh, bisa, Dok. Bisa, Dok. Di motion. Kapal terbangnya ditempel dulu ke situ di atas laut. Nanti di motion dia gerak dia. Nanti pesawatnya itu. Ada kapal terbang kayak burung terbang tuh gimana? Ada pesawat dibikin kayak burung, kecek-kecek itu gimana tuh?
Oh itu teknik animasi dok, berat itu. Kalau ini sih yang ringan-ringan, instan gitu dok. Kalau video kan tadi ada gambar pesawat dot, Bud masukin ke situ. Gambar pesawat ya. Atas laut yang tadi sebelumnya. Yang koleksi gambar atau pesawat atau mobil atau. Oh itu dok, ya jadi. Nah, ini saya belum sampai jauh sejauh itu dok. Makanya ini kan baru pengenalan dokter, nanti pengenalan dok. Saya udah coba nanti bisa diekspor lah dok. Diekspor lebih dalam lagi dok. Pakai Windows saya bisa udah yang tadi betul video ditaruh boleh, foto juga boleh, beberapa video juga bisa ya. Mana? Oke. Nah, nanti di sini untuk eksekusi akhir nanti bisa di finish video ini dok seperti biasa. Dan ini sama dengan PowerPoint juga ada pilihan kualitas, betul loh. Dan di sini, ini standar aja lah dok. Ini kalau diekspor dia sama jadi MP4 gitu dok, kalau nggak salah gitu. MP4 ya jadinya ya. MP4 ya. Ini mirip kayak PowerPoint juga sebenarnya ya. Betulnya dok. Cuman dia lebih fokus ke video editor gitu dok. Editor. Nah gitu dok ya. Itu mungkin pengenalan video editor bawaan Windows 10 dok ya. Tambah 2 hal ya. Mungkin ternyata ya bisa nyambung. Buat album lagi ya Pak Prof. Ya. Betul. Dari Akyung silakan, masih ada waktu sedikit ya. Jadi itu video editor itu sudah saya praktekkan. Wah. Sejak membuat resep dapur yang ketiga, keempat, kelima itu kan sudah jadi file video, saya harus tampilkan. Nah kalau saya pakai Adobe, pakai Creative Cloud, pakai KineMaster, saya susah. Ternyata kan video punya video editor, gampang sekali. Dan yang sudah saya tampilkan itu pakai video editor itu. Saya tampilkan. Terus kapan-kapan aku bikin lagi tutorial. Boleh. Itu yang tadi yang belum berhasil, yang itu saya kirim ke Pak Budi atau ke Pak Mas Indra itu file Bandicam originalnya itu waktu nyoba itu tadi menjawab pertanyaan Wahyu Krisnanto tadi. Ini kok. Ini ada satu lagi Akyung, ada satu pertanyaan dari Prof. Ari Yunanto Banjarmasin ya. Mohon informasi, apakah selain wajah, apakah kita bisa menyertakan virtual background? Jadi bukan wajah nih, belakang gambar gereja kayak gambar masjid, gambar jembatan, supaya penampilan jadi lebih cantik. Nah, ini pertanyaan. Jadi itu memang ada 2, cuman pakai chroma key, pakai dinding apa adanya, atau pakai green screen. Kalau pakai green screen bisa pakai kelihatan cuman wajah kita kayak remove BG itu. Jadi cuman itu kalau pakai Bandicam ya. Tapi kalau yang Bu Rosma tadi yang tadi bisa nggak? Itu pertanyaannya yang pakai pada ekspor dimasukkan narasi narasi tadi. Ini nanti nggak? Nanti kalau pas nggak zoom tak cobanya. Coba Pak Budi itu tadi yang Bandicam yang original tadi sudah bisa diputar itu, tak kirim ke Pak Budi. Tapi mohon maaf waktu kita udah sempit, jadi doa lagi ada penutupan karena saya sudah berjanji dengan JHA kita jam 3 pas mulai JHA ada pelatihan. Oh ya. Baik, makasih. Tapi bukan main, yang sekarang ini aja udah oke banget ya, Prof Budi udah memberikan. Ya, Bu Rosma ada temuan ya, hasil penelitian sendiri ini. Yang kedua, saya ingin mengenalkan juga sebetulnya di Windows 10 itu ada bawaan untuk membuat 3 dimensi, dok. Nah, saya coba yang nanti hasilnya 3 dimensi itu diekspor ke PowerPoint. Untuk dianimasi sebetulnya dok. Pengenalan aja. Pengenalan dok ya. Pengenalan dok. Siap. Supaya waktunya singkat ya. Silakan. Saya coba dok ya. Jadi 2 oleh-oleh dari Prof Budi, 1 dari gimana? Nah, ini dok ya. Jadi saya perbesar. Nah di sini sama tadi awalnya kita ke kotak search gitu dok ya. Nah, kita tinggal klik 3D dok ya. 3D gitu dok. 3D aja tulis ya. 3D aja cukup dok. Ini nggak usah lah builder ini dok. Langsung keluar 3D viewer ya sama print. Nah di sini ada 3D builder dok. Jadi untuk membuat sebuah 3D. Nah target kita bagaimana kalau misalnya foto PNG kita, pas foto kita atau logo atau apapun kita buat 3 dimensi dok ya. Nah kita coba di sini aktifkan 3D builder.
Ini pengenalan aja dok ya. Ya, ya. Nah, kita coba membuat scene baru dok. Nah, oke. Nah di sini karena ini aplikasi yang baru kita kenal. Nah kita biasanya kalau untuk aplikasi yang baru kita kenal itu kita disarankan untuk mencari menu insert pokoknya dok. Nah di sini ada insert dok. Nah di menu insert ini kita tambahkan add ya, add. Kita add. Nah kita cari logo Cars misalkan yang PNG atau foto kita yang di crop itu bisa dok ya. Yang penting PNG-nya transparan dok. Nah kita coba logo Cars ini dok ya. Nah ini sudah langsung 3D dok. Sama si aplikasi ini dok. Tinggal kita atur levelnya mau seperti apa, seperti itu dok ya. Ini sudah apa istilahnya sudah siap gunakan ya dok. Nah seperti itu dok ya. Kalau kita angkat sedikit misalkan, nah kalau misalkan sudah diatur nanti bisa seperti ini diatur-atur dok ya. Nah jadi karena ini kan tadinya cuma PNG dok ya, gambar flat, tapi di sini oleh 3D Builder bawaan Midon ini sudah langsung otomatis dibuatkan 3 dimensi dok. Nah ini gunanya apa? Nanti kita coba hasil dari built-in ini dok, kita ekspor dulu. Kita ekspor dok ya untuk membuktikan tentunya nanti bermanfaat sekali dok. Di sini kita save ya, save menjadi logo Cars 3D misalkan dok ya, 3D. Kita coba di sini karena ini ada 6 format. Nah kita coba yang 3MF dulu dok ya, 3MF dulu. Nah, kita coba disimpan di desktop. Oke. Nah kita buka PowerPoint. Nah misalkan seperti ini dok ya. Nah ini jadi 365 itu, fitur terbaru 365 itu dia mempunyai menu kalau kita klik menu insert itu ada 3D model dok. Nah 3D model ini kita klik, arahkan ke desktop tadi tempatnya mana. Ini dok, kan ini hasil ekspor tadi dok ya, logo Cars 3D ya. Oke kita insert. Ini mohon maaf masih kasar dok ya, masih kasar dok. Setiap kali nanti ada apa istilahnya, ada 3D objek di PowerPoint itu bisa kita mainkan posisi letaknya seperti apa. Nah seperti ini dok ya. Juga kita bisa memainkannya dengan animasi dok. Nah kita lihat animasi di sini ya, animasi. Nah ketika kita mengklik, misalkan kita mengklik 3D objek yang ada di PowerPoint, kita klik, ini ada menu animasi yang bisa diaktifkan dok, seperti ini dok ya. Ini jadi ada animasi khusus 3 dimensi. Nah misalkan kita klik salah satunya misalkan turnable ini dok ya. Kita lihat hasilnya, nah nanti hasil seperti ini dok. Gitu. Nah ini mohon maaf masih kasar dok ya 3D-nya dok. Oke. Tapi maaf Pak Budi, waktu kita sudah sangat habis ya. Siap. Jadi bisa. Ternyata 3D Builder itu nggak otomatis ada, mesti di-download dulu kalau di saya. Nggak semua ada ya ini, tapi download belum lama nih. Belum ada dok ya? Jadi buka 3D ada, tapi 3D Builder tuh nggak ada. Yang ada 3D Paint. Oh ya, ini berarti masalahnya di sini dok. Ini terakhir dok ya, saya coba. Jadi ada di menu setting, coba kita ke menu setting. Ya. Menu setting. Nah, di sini ada apps. App. Nah, di sini misalkan optional feature ya. Kalau tidak salah ini dok ya, tidak salah. Nah, optional feature di sini nanti coba cari 3D dok. 3D. Nah, nanti kalau misalkan dia belum terinstall, biasanya suka ada di sini gitu dok. Ini kalau tidak salah dok ya, antara tinggal diketik aja di sini gitu dok, 3D gitu dok. Nah seperti nanti muncul, tinggal diinstal aja, tinggal ditambah lah gitu dok fitur-fiturnya gitu dok. Oke. Ini gitu dok.
Baik, terima kasih Prof Budi. Ya, ini tergesa-gesa dikit karena apa boleh buat ada acara lagi yang lanjut. Jadi Pak Joni boleh ikut itu ya, pengumuman. Ya, silakan, Bung Wan. Ya, kita tutup ya, Pak. Terima kasih Prof Budi, terima kasih Akyung, terima kasih Bu Rosma. Kita lebih cepat selesai sedikit 15 menit. Biasa malah suka lewat. Ini karena udah acara berikut jadi nggak bisa. Makasih. Silakan Dr. Hani. Dilanjut dengan doa pendek ya. Nanti penutupan. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, kita dalam rangka 17 Agustus akan membuat lagu baru. Lagunya namanya lagu Hari Merdeka ya, 17 Agustus tahun 45 gitu. Waktu kita sangat terbatas karena kita akan diminta Pak Toto untuk diputarkan di SKB tanggal 25. Semua udah dapat, semua sudah dikirim email. Yang belum dikirim email, tolong menghubungi Pak Indra. Cara membuatnya sama seperti yang pertama, bedanya adalah merekam kan audio biasa ya, audio suaranya ada di sini, terus kita dengan jarak 20 cm kita merekam suara, kita nyanyi berdasarkan earphone. Audio kita rekam jadi MP4 ya. Kemudian kalau si videonya itu MP3 dong yang suara tadi. Suara MP3. Tadi suara audio. Nah, kalau video itu nanti ada gambarnya nanti Pak. Ini nanti Bu Elsa tolong disiapin sebentar yang Pak Singgi contohnya. Nah, video itu dibuat di rumah. Kan kita tidak boleh keluar rumah ya. Apakah mau di kebun atau mau di mana? Pasang musiknya, seragamnya baju putih, dasi merah, laki-laki celana hitam pakai kopiah. Kalau perempuan baju putih atau blus putih atau kebaya putih dengan aksesoris merah, mau jilbab merah, mau shawl merah. Dia bukannya setengah badan. Tadi Pak Toto. Ya, setengah badan. Ya, setengah badan. Kemudian kalau bisanya yang paling baik di luar jam 10, jam 11 karena pencahayaan bagus. Pencahayaan bagus. Tolong direkam pakai HP aja supaya lebih tajam. Orang lain jadi yang rekam, nggak bisa pakai itu ya, nggak bisa pakai selfie. Tongsis. Kan tongsis kelihatan ininya. Jadi harus direkam sama orang, jadi bisa posisi gambarnya bagus. Jadi jangan nanti pembantu suruh ini, nanti totonya kita cuma kakinya doang yang direkam. Oke. Ya, jadi yang merekamnya mesti yang agak bisa. Cara menyanyikannya lagunya lebih mudah, jadi tidak terlalu sukar. Coba tolong bisa di slide share Bu Elsa itunya, Pak. Contoh dari video backgroundnya Pak Singgi. Kalau yang belum terima emailnya tolong ya hubungi Pak Indra. Terus waktunya secepatnya. Langsung rekam, langsung kirim. Bisa ya? Pakai vocal guide. Bisa ya? Enggak, langsung aja coba langsung diputerin sekarang di sini sebentar. Bisa? Ini yang mau diputar apa Pak Hani? Oh, coba diputar bisa, Pak Indra. Yang Dokter Singgi ya Pak? Ya, siap. Ini ada ya di emailnya ya. Ini full body nih. Ini full body nih ya. Full body ya. Suaranya nggak apa-apa terdengar karena kalau video kan suaranya nggak diambil. Yeah. Suaranya nanti pakai itu ya. Agustus 45, inilah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, tangan ke atas ya. Merdeka, tetap merdeka, selamanya disediakan undangan. Kita tetap setia, Sekarang ada tulisan syairnya, liriknya itu di kertas besar kalender. Iya. Nggak salah ya. Nggak salah ya. Boleh. Tulis tangan aja di samping HP. Ya. Ya, oke. Teman-teman sekalian, karena ini jago-jago audiovisual. Sama Pak Niko nggak boleh lama-lama karena 2-3 hari udah langsung terkumpul. Nanti sisa-sisa. Karena kita waktunya nggak banyak, jadi yang terlambat mungkin nggak bisa masuk karena kan kita untuk waktu kita cuma berapa hari ini? Sekarang udah tanggal 10 ya, 11. Ya, oke. 11. 2 minggu belum processingnya gitu. Jadi
Ini waktunya sangat mepet. Oke. Nanti sesudah itu kita akan lanjut. Nanti Pak Niko itu Indonesia Raya ya diminta. Kita membuat Indonesia Raya. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Jani. Rekaman video semua dikumpul. Kalau suara ambil aja 50 orang. Yang bagus aja. Dia boleh ngirim banyak, tapi yang dipakai nanti yang bagus. Yang video aja. Oh, iya. Ya, boleh kirim banyak. Oke. Ya. Baik, waktu sudah sangat sempit. Dr. Hani, tolong doanya singkat. Ya, monggo. Terima kasih teman-teman sekalian. Marilah sejenak kita menundukkan kepala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini mohon saya bawakan dalam agama Islam. Bagi teman-teman yang bukan beragama Islam mohon menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yang beli li jalali wajhikal karimi wa asimi sultani. Ya Allah, ya Rabbana, pada pertemuan ini kami berkumpul teman-teman seminat, ya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Joni, Pak Sutoto, Pak Niko untuk memfasilitasinya. Dan ternyata kita punya banyak sekali hal-hal yang bisa mengisi waktu kita agar menjadi lebih bermanfaat. Kita bisa menggunakan kemudahan-kemudahan yang dibuat orang lain, dan ilmu itu tidak berbatas. Ilmu itu tidak berbatas. Dan sarana tukar-menukar ilmu seperti ini adalah sarana ibadah, karena berbagi adalah ilmu yang dibagikan adalah bermanfaat bagi kita pada waktu hari kita mati. Ya Allah, kami mohon jagalah kesehatan kami dan keluarga kami dari COVID. Ya Allah, sembuhkanlah semua teman-teman kami, keluarga kami yang sakit COVID. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Dan berikanlah tempat yang sangat baik, yang terpuji bagi mereka yang telah Kau panggil karena COVID. Ya Allah, hentikanlah COVID, ya Allah, hentikanlah COVID, ya Allah, karena hanya Engkau lah yang mampu melakukannya. Istajib doana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hani. Jadi berakhir, mohon Pak Toto ditutup dengan satu kalimat penutupan saja, Pak. Terima kasih Pak Joni dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.